Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Kita akan membahas terkait bagaimana komunikasi itu didesain di dalam organisasi. Ada dua jenis komunikasi yang ada dalam organisasi, yang formal. Formal itu biasanya didesain oleh organisasinya sebagai jalur komunikasi. Ada yang sifatnya informal, gitu ya. Kalau di dalam bukunya Robin dia sebutnya grapevine. Nah, kalau yang formal itu ada 3 jenis. Kalau di situ ada chain, ada wheel, ada all channel. Nanti akan dijelaskan di tahap berikutnya. Kalau chain tuh gimana? Dia bilang rigidly follow the formal chain of command. This network approximates the communication channel you might find in 3-level organization. Biasanya cuma ada 3 level. Jadi ini dari atasan ke bawahannya. Let's say ini VP-nya, turun ke assistant vice president, terus kemudian turun ke manajernya. Atau kalau 3 level doang, misalnya this is manager, this is supervisor, this is staffnya. Maka kemudian jalurnya cuma kayak gini doang. Yang sini boleh nggak? Nggak boleh. Secara formal ya, kalau secara informal sih itu lain lagi. Yang sini boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Yang sini ke sini boleh nggak? Nggak boleh juga gitu ya. Jadi ini very rigid gitu untuk memastikan mungkin bahwa tanggung jawabnya siapa ke siapa dan informasinya tuh valid gitu. Nah, ada juga yang wheels. Kalau wheels itu biasanya dia sentralnya tuh di satu orang. Nah, biasanya dia punya strong leadership, dia bilang kayak gitu. Relies on central figure to act as conduit for all the group communication, stimulate the communication network. You will find on a team with a strong leader, gitu ya. Jadi semuanya tuh berpusatnya di satu orang. Kalau ini kan dia yang dari bawahan ke atasan yang sini langsung. Nah, kalau ini enggak, dia kalau di sini dia langsung ke sini. Kalau ini dia ke tengahnya dulu, gitu ya. Kalau ini semuanya di satu. Biasanya leadernya tuh very strong. Kemudian ada juga yang all channel. All channel itu adalah semua orang bisa saling berhubungan, gitu ya. Dan itu dibolehkan. Permit all group member actively communicate with each other. It most often characterized it by, in practice by self-managed team, gitu ya. Di dalam tim yang self-managed, in which all group member are free to contribute and one person takes on leadership roles. Jadi semuanya punya peran yang sama, nggak ada leader yang jadi sentralnya. Jadi boleh nih discussnya di antara mereka tuh berhubungannya boleh satu sama lain. Nah, bagaimana kemudian perbandingannya gitu ya, di efektif kriterianya di antara berbagai jenis ini. Nah, kalau Chen dia bilang dia cepat biasanya, speednya dari akurasi juga cepat, tinggi, tapi kemudian pentingnya leader moderate, penting sih, tapi enggak, karena kan dia level-level gitu ya kan. Kemudian member satisfaction-nya tuh moderate juga, karena dia enggak masih bisa berbagi peran gitu ya. Kayak tadi yang di tengah itu bisa berbagi peran, dia kayak bisa jadi leader buat yang bawahnya juga. Nah, kalau yang network wheel itu biasanya dari speed itu very fast, akurasinya juga high. Karena kan satu orang kemudian dia jadi sentral, kalau instruksi pasti lebih cepat dan seterusnya. Kalau mau feedback juga lebih cepat karena langsung ke satu orang aja, akurasinya juga lebih tinggi. Emergence of leader, harus ada leader nggak harus gitu, karena fokusnya di satu orang. Kemudian member satisfaction-nya tapi low gitu ya, karena kemudian orang tuh nggak ada perbagian peran juga. Sometimes karyawan itu kan merasa dihargai juga kalau kemudian dia punya peran. Nah, kalau ini tuh perannya tuh sentral di leader itu deh, makanya kemudian member satisfaction-nya mungkin ini bisa jadi yang menjadikan low. Cuma mungkin harus di riset ya, dan kita harus lihat risetnya. Nah, kalau yang di all channel itu dia bilang speednya juga fast, karena kemudian masing-masing orang bisa saling berbagi informasi, tapi akurasinya moderate gitu ya. Ini persis nih kayak kalau teman-teman ada kebijakan dari fakultas, kemudian nanya ke saya, kalau yang DPA-nya saya nanya ke saya DPA-nya, nanya ke dosen yang deket sama dia, nanya ke temannya gitu, nanya ke kakak kelasnya, akibatnya apa? Akibatnya dari sisi akurasi kadang-kadang malah jadi bingung, ini mana yang benar ya gitu ya. Kemudian emergence of leader-nya none, karena kemudian tidak perlu figur sentral, tapi kemudian member satisfaction-nya high, karena kemudian orang bisa dapat exposure informasi dari mana aja gitu dan dibolehkan.
Nah, ada yang disebut dengan grapevine. Grapevine itu dia biasanya dia biasa istilahnya itu rumors atau sifatnya yang enggak formal gitu ya. Tapi kemudian jelek nggak selalu jelek gitu. Karena kemudian dengan adanya informal communication kayak gini, manajer itu jadi lebih tahu apa sih yang sebetulnya dirasakan oleh karyawannya. Misalnya di beberapa kantor mereka memang sengaja bikin atasannya kadang-kadang bawahannya kadang-kadang diajak makan di luar gitu ya sama atasannya, ngobrol-ngobrol ringan dan seterusnya. Karena kemudian itu justru jadi atasan jadi lebih tahu apa sih yang kamu rasain terkait pekerjaanmu, terkait organisasi gitu ya. Identify issues employee consider important, kemudian help tap into employee anxieties, jadi lebih karena ada personal touch-nya, jadi lebih nggak cemas gitu ya. Kemudian serve employees need, karena tadi lebih tahu, kemudian manager kan study to learn more about the flow in organization. Jadi lebih tahu nih pattern-nya di organisasi itu gimana, siapa yang paling didengar, bawahannya yang apa ya, yang menonjol itu siapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi informal communication ini kalau kemudian tidak di-manage, jadi yang di-manage itu nggak formal aja, tapi informal juga karena itu sebuah keniscayaan gitu ya. Rumors itu sebuah keniscayaan, gosip itu sebuah keniscayaan. Karena manusia itu pada dasarnya kan pengen tahu gitu ya. Nah, ini harus di-manage, caranya gimana? Yang pertama dia bilang provide information gitu ya. Informasi yang sebenarnya itu harus di-provide sama organisasi. Yang kedua adalah explain action and decision. Nah, seringkali kebijakan itu kebijakan tanpa kemudian ada penjelasannya. Itu yang kemudian bisa jadi bikin rumors. Refrain from shooting the messenger rumor are natural fact of organizational life. Jadi nggak mesti responnya tuh, ini apa nih beritanya kayak gitu-gitu. Itu sangat normal gitu ya. Rumors itu sangat normal. Jadi manage dengan calm, rational, sama respectfully gitu. Jadi oh iya gitu toh ternyata yang dirasain gitu ya. Kemudian maintain open communication channel. Nah, penting juga untuk bisa memaintain komunikasinya tuh secara terbuka. Jadi masing-masing bisa saling dengerin nih, atasan bisa ngomong ke bawahannya dengan enak, bawahan juga bisa curhat ke atasannya dengan enak. Gitu. Nah, sama loh sebenarnya kayak hubungan dosen sama mahasiswa tuh juga gitu, ya nggak sih? Ini kayak masa-masa sulit kayak gini, mahasiswa apa sih yang dirasain, dosen apa sih yang dirasain, karena sebetulnya we struggling, apa ya, kita tuh strugglingnya tuh sama gitu ya, bareng-bareng, cuma dari side yang berbeda gitu. Nah, so maintain open communication tuh penting juga untuk menjaga supaya tidak ada negative consequences dari informal communication atau rumors yang beredar di organisasi. Nah, kalau karena zamannya sekarang udah beda, organisasi itu juga kemudian harus mengadop itu ya, kayak kita itu ada electronic communication, baik melalui email, instant messenger, social networking kayak WhatsApp, Instagram dan seterusnya, blog, kemudian video conferencing. Kayak kalau kita nge-zoom sekarang ya, kalau dulu jarang-jarang loh video conferencing, cuma gara-gara COVID kita jadi di-push untuk sering video conferencing, communication-nya lewat video conferencing. Nah, cuma ternyata di dalam organisasi memanage informasi itu tidak gampang karena kemudian ada beberapa problem terkait dengan komunikasi. Yang pertama adalah dealing with information overload. Hari gini dengan banyaknya channel informasi itu sangat mungkin sekali bahwa individu tuh mengalami overload. As simple as ketika teman-teman bangun pagi, saya nggak tahu ya berapa banyak, ini cuma dari satu aja nih, dari social network yang WhatsApp misalnya. Dan saya nggak tahu berapa grup yang teman-teman punya. But pernah nggak, let's say ketika teman-teman matiin jam 9 pagi, jam 9 malam handphone, kemudian teman-teman lihat message, oke, all the message udah dibaca, kemudian pagi-pagi buka, itu udah ada berapa message yang belum dibaca dan harus ada berapa message yang harus dibaca. Orang zaman sekarang itu kemudian overload. Belum lagi kemudian habis itu teman-teman beralih ke browser, kemudian teman-teman buka berita yang hari ini itu apa gitu ya. Kemudian teman-teman juga buka social network yang lain, IG misalnya ada berita apa dan seterusnya. Kita itu kayak di berondong informasi itu banyak banget banjir. Nah, ini yang kemudian harus dealing gitu. Organisasi juga harus dealing.
gitu. Jangan sampai justru informasi yang penting tuh malah kelewat gitu sama karyawannya. Kita juga sebagai individu juga gitu, mana nih yang harus kita informasinya harus kita buka duluan, mana yang jadi priority ketika pagi, mana yang harus diingat, mana yang harus dilupakan, mana yang harus disingkirkan misalnya. Dan yang berikutnya adalah yang paling penting juga try to information security. Hari gini gitu ya, susah banget untuk memastikan bahwa informasi itu bisa secure. Kayak kemarin issues terkait Zoom yang nggak secure misalnya, dulu juga WhatsApp dibilang nggak secure gitu. Jadi information security itu penting banget, terutama juga di organisasi yang kemudian punya informasi-informasi yang rahasia untuk organisasi tersebut, misalnya terkait dengan informasi finansial dan seterusnya. Nah, terus gimana dong caranya ketika kita mau menentukan communication channelnya yang mana? Pertama itu yang teman-teman harus identify itu adalah type of message-nya itu mau seperti apa. Karena masing-masing dari channel komunikasi itu punya beda-beda gitu ya, ininya kelebihan dan kekurangannya. Nih misal ini yang dari low channel richness, jadi yang nggak terlalu kaya tuh dia message-nya yang disampaikan nggak kaya, nggak padet gitu, nggak lengkap, bukan nggak lengkap isinya ya, tapi nggak lengkap dari sisi bisa jadi penyampaiannya dan seterusnya, lebih kering gitu. Nah biasanya bentuknya apa? Surat, ya kan? Karena kita hanya baca aja, nggak ada intonasi, nggak ada ekspresi. Nah, ada formal reports gitu. Nah, tambah ke kanan ini tambah kaya gitu ya. Jadi kalau memos itu cuma pendek, di sini electronic mail agak lebih kaya karena kemudian kita bisa nulis banyak di surat, voicemail kita bisa dengar intonasinya. Ini juga gini pre-recorded speech nih. Saya di sini nih sekarang pre-recorded speech. Tingkat kekayaannya hanya di sini. Kemudian online discussion group itu di sini lebih kaya, kemudian voicemail jauh lebih kaya, live speech juga kaya tapi tidak ada feedback, so nggak terlalu kaya banget juga. Kemudian telepon conversation itu lebih kaya dari live speech, kayak karena kemudian kita bisa dengar feedbacknya. Video conference juga gitu, kalau misalnya di telepon itu kita nggak bisa lihat mukanya, ekspresi wajahnya kita nggak bisa lihat. Kalau di video conference kita bisa lihat semuanya, tapi kita nggak bisa touching gitu ya. Kita nggak bisa lihat kalau dia gemeteran misalnya ngomongnya. Nah, yang paling kaya adalah face-to-face conversation. Yang semua manusia di dunia sekarang tuh mungkin merindukannya untuk bisa face-to-face conversation secara normal gitu ya. Karena kemudian dengan cara face-to-face communication itu kaya sekali yang bisa disampaikan. Banyak yang bisa disampaikan. Tidak hanya dalam bentuk yang tersurat tapi juga yang tersirat. Nah, dari situ kita akan beranjak terkait dengan terus gimana dong caranya supaya komunikasi yang kita sampaikan itu bisa persuasif gitu ya, terutama besok kalau teman-teman jadi HR, teman-teman kan pasti punya banyak policies yang kemudian itu harusnya bisa punya impact kepada karyawannya jadi dengar, karyawan jadi nurut dan seterusnya. Nah, yang pertama kita harus perhatikan itu adalah terkait dengan determinan faktornya. Ini yang pertama banget. Interest level. Sejauh mana sih si messenger itu, receiver itu minatnya terhadap apa yang kita sampaikan, message kita. Prior knowledge, ada nggak sih knowledge dia sebelumnya terkait dengan message yang kita sampaikan. Karena sebetulnya semakin dia punya prior knowledge, itu bisa jadi semakin persuasif atau kebalikannya. Tadi juga gitu, kalau interestnya tambah tinggi, biasanya akan lebih persuasif. Karena oh iya ini yang aku cari, gitu kan ya. Kemudian personality juga, ada orang yang memang gampang banget dipengaruhi, ya kan. Ada yang kemudian juga yang cenderung yang masa sih gitu ya, yang selalu mempertanyakan semua informasi yang datang kepada dia. Dan message karakteristiknya juga, karakteristik message-nya yang seperti apa, yang segitu pentingnya kah gitu ya, atau yang nggak terlalu penting. Nah yang berikutnya adalah kita juga mempertimbangkan prosesnya. Ada yang disebut dengan automatic processing, ada yang control processing. Automatic processing itu yang diprosesnya tuh cuma di surface aja, cuma di permukaan aja, terus kita bisa langsung sampai decision.
ya nggak terlalu penting biasanya decision-nya untuk kita buat. Informasinya bukan untuk decision yang penting. Misal, kayak kalau teman-teman mau beli permen, atau teman-teman mau sekedar beli, oke aku lapar banget nih siang ini, udah lapar, aku mau jajan, gitu ya. Teman-teman mungkin hanya tinggal buka Gojek, lihat GoFood, makanannya apa ya. Nggak sampai, teman-teman kemudian cari informasi yang ini sehat apa nggak, cara masaknya gimana, dan seterusnya. Itu adalah automatic processing. Biasanya, untuk informasi-informasi yang sifatnya masuk automatic processing itu nggak perlu packaging informasinya nanti akan berbeda dengan yang dikontrol processing, karena kemudian orang nggak segitunya harus cari informasi. Beda sama yang dikontrol processing. Control processing itu biasanya informasi-informasi yang itu bisa prosesnya itu lebih dalam lagi, makanya disebut dengan kontrol, karena kemudian itu decision yang sangat penting. Misal waktu besok teman-teman kalau udah lulus, udah nikah, mau beli rumah gitu ya, pasti risetnya panjang tuh. Ini mau beli rumahnya di mana, lokasinya di mana, yang naiknya cepat di mana, yang tanahnya bagus di mana, airnya bagus di mana. Kemudian yang habis itu nanti cari developernya yang bagus di mana. Habis itu kalau mau kredit, cari kreditnya di mana, dan seterusnya. Jadi itu adalah control processing. Nah, cara packaging message-nya itu juga akan berbeda untuk informasi-informasi yang kemungkinan akan masuk di control processing. Biasanya mereka akan lebih, persuasiveness-nya akan berbeda gitu ya, akan lebih detail untuk membantu si receiver untuk bisa punya banyak informasi terkait dengan apa yang dia cari gitu. Nah, ini yang kemudian akan menentukan apakah dia akan persuasif atau tidak persuasif gitu. Jadi nggak penting kalau iklan permen dibilang misalnya, kecuali memang permen yang mahal. Nah, itu beda banget. Tapi kalau permen yang murah dibilang aja bahwa rasanya enak gitu ya. Kalau permen mahal pasti akan cerita bahwa apa sih bedanya ini permen dibanding sama permen yang lain. Karena untuk beli permen itu kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Nah, itu maka kemudian nanti akan beda tuh pengemasannya. Gitu. Nah, tapi kemudian ada beberapa hambatan yang kita harus perhatikan juga pada saat kita melakukan komunikasi. Yang pertama filtering. Kalau filtering itu biasanya dilakukan sender. Nah, kita tuh cenderung memfilter informasi-informasi yang kemudian kira-kira bagi receiver itu bakalan efeknya negatif gitu ya. Misal gini, saya ingat banget kemarin misalnya pas ujian ada yang bilang sama saya, Bu saya nggak ikut UTS karena saya lagi di rumah nenek saya dan nggak ada sinyal. Oke, fine. Nah, tapi kemudian dia tidak menyampaikan bahwa sebetulnya pada saat UTS itu, pada saat jam UTS itu dia sebenarnya di perjalanan dan dia sadar betul bahwa hari itu UTS, which is harusnya dia ngomong itu sama orang tuanya. Jadi dia bukan seharian itu ada di rumah neneknya. Baru ada di rumah neneknya sebetulnya nyampainya setelah jam UTS selesai. That's filtering. Gitu. Jadi dia sengaja memfilter informasi tersebut supaya apa? Supaya saya, you have another time buat ujian lagi. Misalnya gitu. Itu contoh yang paling simple. Atau kemudian filtering informasi yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pas waktu awal COVID. Gitu ya. Ada beberapa informasi yang kemudian difilter oleh pemerintah supaya konon katanya tidak panik gitu ya, masyarakat tidak panik. Nah, kemudian ada juga hambatan komunikasi information overload. Tadi saya udah bilang bahwa kebanyakan informasi itu malah bikin bingung. Kemudian trust and credibility, kalau kita nggak trust, kalau orang yang ngomong nggak kredibel, kita nggak akan percaya. Kemudian ada silence, diem aja. Emosi very clear, jadi informasi yang sama, kalau yang satu ngomongnya pakai emosi, yang satu enggak, itu akan beda. Atau si receiver, dari sisi receiver juga gitu, informasi yang sama, bagi yang satu itu too emotional, bagi yang lain itu biasa-biasa aja. Selective perception ini dari sisi si receiver biasanya sangat manusiawi sekali, bahwa orang itu hanya cenderung untuk memperhatikan informasi yang related sama dirinya, gitu ya. Itu adalah selective perception. Teman-teman sekarang karena belum niat menikah, mungkin tidak akan, atau belum berniat punya anak, mungkin tidak akan tertarik kalau kemudian keluar di feed-nya adalah cara cara membesarkan anak gitu ya.
tips untuk membesarkan anak dengan baik misalnya gitu ya, itu pasti nggak akan, karena nggak akan tertarik gitu, nggak akan diklik gitu ya, karena kemudian teman-teman nggak minat gitu. Dia selective perception. Kemudian communication apprehension, pemahaman. Nah, seringkali gini, kemarin saya baru baca sangat menarik sekali bahwa orang Indonesia itu termasuk sangat rendah terkait dengan apprehension dari bacaan. Bisa baca tapi susah paham. Nah, itu dia. Ini problemnya di mana ya gitu ya sebenarnya. Dan itu sangat menjadi hambatan dalam komunikasi ya. Kemudian language jelas. Kalau saya ngomong bahasa Sunda pada saat saya ngajar ya, yang seperti ini misalnya, apa yang terjadi? Atau saya ngomongnya pakai bahasa Jawa, padahal nggak semua teman-teman itu ngerti bahasa Jawa atau Sunda. Kemudian lying, it's very clear. Orang bohong itu pasti akan jadi hambatan komunikasi ya. Siapa yang suka bohong? Atau siapa yang suka dibohongi? Perempuan-perempuan katanya suka dibohongi ya. Kamu cantik gitu, padahal hari itu nggak cantik dia. Oke, anyway. Kemudian ada hambatan budaya. Ini yang very spesifik hambatan budaya, karena ntar akan saya jelaskan di tahap berikutnya. Ini juga harus sangat dimanage dalam organisasi. Hambatan budaya biasanya disebabkan oleh satu semantik gitu ya, kata-kata bermakna berbeda pada orang yang berbeda. Misal kata amis, kalau bahasa Sunda amis itu manis, kalau bahasa Jawa amis ya bau amis, bau apa namanya, bau ikan gitu lah ya. Atau konotasi. Nah, kata-kata yang menyiratkan hal berbeda pada bahasa yang berbeda. Like kayak kalau teman-teman bilang DJANCUK gitu ya di Surabaya. Itu kayaknya yang kayak biasa aja, iya kan? Tapi kalau ngomong kayak begitu di Jogja mungkin kayak gitu ya. Orang Jogja mungkin aduh kok kasar banget. Tapi kalau orang Surabaya nggak apa-apa, misalnya kayak gitu. Itu konotasi. Kemudian perbedaan tekanan atau tone gitu. Jadi ada culture-culture yang emang kalau ngomong itu memang keras gitu ya. Konon katanya karena secara geografis bisa jadi dulu mereka harus ngomongnya keras dan seterusnya. Padahal sebenarnya nggak marah gitu. Jadi kayak orang Batak lah gitu ya. Kalau ngomong tuh yang kayak kalau didengar itu ini marah-marah ya, ini ngambek, ini berantem, padahal enggak misalnya. Atau kemudian perbedaan toleransi terhadap konflik dan metode resolusi konflik yang digunakan. Ini juga. Jadi biasanya ada yang ya nggak apa-apa, kalau orang Jawa gitu ya, konflik iya nggak apa-apa, ngalah gitu. Tapi ada yang dari budaya nggak bisa, ini harus diselesaikan gitu. Nah itu yang kemudian bisa jadi hambatan budayanya. Nah ini adalah effective employee communication kalau leading companies undergoing dramatic change gitu ya. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini juga kayak begitu. Teman-teman bisa baca di sesi tambahan aja. Nah, tapi sekarang current issues-nya di komunikasi, yang pertama adalah biasanya laki-laki sama perempuan itu berbeda komunikasinya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan cross-cultural communication, dan yang ketiga adalah electronic communication. Itu yang masih jadi issues di communication. Nah, kita akan lihat ya. Nah, ini dia nih, laki-laki sama perempuan. Itu seringkali terjadi miskomunikasi itu biasanya karena khasnya perempuan sama laki-laki itu beda. Kalau laki-laki dia bilang report out, ya, untuk report, untuk lapor. Kalau perempuan raport dong. Jadi ngomong itu buat kedekatan gitu ya, karena aku ngerasa nyaman, jadi aku ngobrol. Kemudian kalau laki-laki give advice quickly and directly, kalau perempuan itu biasanya nggak indirect, muter dulu sampai cowoknya bilang apaan sih ini, atau cowoknya nggak ngerti misalnya gitu ya. Suaminya nggak ngerti misalnya. Kemudian kalau laki-laki dia bilang avoid asking for information, dia cenderung nggak mau nanya. Kalau perempuan tuh justru nanya mulu gitu ya. Dan kalau laki-laki dia less sensitive to non-verbal cues, jadi nggak ngerti. Jadi kalau perempuan-perempuan lagi ngambek terus diem aja, itu mereka nggak ngerti, dikirain memang mau diem sih. Tapi kalau perempuan-perempuan dia lebih sensitif terhadap non-verbal cues dan kadang-kadang lebih insensitif. Kalau cowoknya diem aja padahal capek, kenapa sih kamu marah ya sama aku ya? Kamu ada yang nggak suka ya sama aku? Emang aku kurang apa hari ini? Kenapa kok kayak gitu? Padahal cowoknya bilang kenapa sih? Aku tuh cuma capek aja, malas ngomong hari ini habis kerjaan banyak misalnya. Gitu. Nah, itu yang kemudian beda. Nah, kalau tadi yang dua itu ini adalah karena sekarang kemudian
dunia kerja atau dunia kita itu kemudian tanpa batas, maka komunikasi di dalam dunia yang global itu menjadi sangat penting sekali untuk bisa dipahami. Bisa ini cultural barrier tadi sudah dijelaskan, bisa oleh semantik, bisa konotasi. Nah, salah satu itu juga terkait dengan cultural context. Nah, ada negara-negara yang perlu high context pada saat komunikasi. High context tuh gini, bahwa komunikasi yang nonverbal itu jauh lebih penting daripada yang verbal. Itu biasanya di negara-negara Asia, ada Cina, Korea, Jepang, Vietnam, termasuk Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tuh penting banget untuk sopan, penting banget untuk angga ungguh, penting banget punya nonverbal communication yang sangat bagus gitu ya. Intonasi kita dijaga, ekspresi juga dijaga. Tapi kalau yang low context biasanya negara-negara Amerika, negara Eropa. Yang penting adalah kontennya gitu. Isinya apa sih gitu ya. Nah, itu agak berbeda tuh. Nah, ini yang harus diperhatikan besok kalau teman-teman kerja di perusahaan Amerika sama teman-teman kerja di perusahaan Cina. Nah, atasannya yang satu orang Amerika, yang satu orang Cina. That's totally different how you treat them gitu ya. Karena kemudian bagaimana mereka memproses informasi itu juga berbeda. Oke, sampai sini teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.